Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Royan Habibi Soekarna, Eskom Enkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi dan Transformasi Digital, dan teman-teman semua yang sedang menyaksikan video presentasi ini. Saya Anissa Sindaulia, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi mengenai pembahasan strategi pemasaran media sosial pada UMKM Mijebeu. Sebelum melakukan sesi penyampaian materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ila Susilawati, Asil Lelatus Saadah, Yoni Aditya, Wida Sapitri, dan saya sendiri Anissa Sindaulia. Untuk sesi penyampaian materi akan dilakukan oleh rekan saya. Silakan. Baik, yang pertama yaitu ada profil usaha. Mie Jebeu merupakan usaha kuliner yang semakin populer terutama di kalangan pecinta mie pedas di Indonesia yang menawarkan sensasi pedas berbagai level. Tekstur mie kenyal dan bumbu kaya rasa. Dengan harga terjangkau, inovasi penyajian beragam topping seperti ayam crispy dan bakso, serta promosi kreatif melalui media sosial, mie Jebeu berhasil menarik perhatian anak muda. Selain menjadi alternatif mie instan yang berbeda, usaha ini turut mendukung perekonomian lokal dan perkembangan budaya kuliner Indonesia menjadikan kompetitor kuat di pasar kuliner yang semakin kompetitif. Selanjutnya ada planning usaha. Mie Jemeu merupakan produk mie modern yang menghadirkan sensasi pedas dengan konsep yang unik dan menarik. Perencanaan usaha dimulai dengan mengidentifikasi target pasar utama, yaitu kalangan muda dan tentunya pencinta makanan pedas. Langkah awal mencakup riset pasar untuk mengetahui preferensi konsumen, termasuk variasi rasa dan tingkat kepedasan yang diinginkan. Operasional usaha disusun dengan mempertimbangkan efisiensi waktu dan tenaga. Jam operasional disesuaikan dengan waktu sibuk mahasiswa seperti pada jam makan siang dan makan malam. Pelaksanaan operasional mie Jebeu ini akan dikelola oleh tim kecil yang beranggotakan 2 orang yang bertugas sebagai memasak dan melayani pelanggan. Boleh di next. Baik, selanjutnya yaitu ada ruang lingkup usaha. Ruang lingkup bisnis ini mencakup berbagai aspek, mulai dari produksi hingga pemasaran dan pengembangan produk. Yang pertama yaitu produksi. Dalam memproduksi mie jebeu, dipilih bahan baku yang berkualitas tinggi seperti mie kuning, berbagai jenis cabai, bumbu khusus, dan bahan penolong lainnya. Rempah-rempah diolah dengan teknik tertentu sehingga tercipta pemasaran Bio dapat dilakukan melalui berbagai saluran baik offline maupun online. Pemasaran offline dapat dilakukan dengan mendirikan warung makan kecil-kecilan, mengikuti acara kuliner, atau bekerja sama dengan food court. Pemasaran online kini dapat dilakukan melalui platform di media sosial, marketplace, atau layanan pesan antar makanan. Next. Yang ketiga yaitu pengembangan produk. Pengembangan produk yang berkelanjutan diperlukan untuk menjaga daya tarik konsumen. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan variasi rasa seperti mie jebeu dengan tingkat kepedasan yang berbeda-beda. Mie jebeu yang mie jebeu dengan tambahan topping atau mie jebeu dengan cita rasa regional. Selain itu, kemasan yang menarik juga dapat meningkatkan nilai produk. Next. Selanjutnya yaitu ada cara penjualan. Miliar Jebel saat ini dijual melalui gerai fisik yang berlokasi di dekat kampus Untirta Pakupatan, memudahkan pelanggan untuk datang secara langsung. Gerai ini menawarkan mie siap saji dengan berbagai tingkat kepedasan, sekaligus menyediakan miliar Jebel dalam bentuk frozen food bagi pelanggan yang ingin menikmati mie Jebel di rumah kapan saja. Untuk pembayaran, pelanggan dapat memilih metode tunai atau digital melalui kris, sehingga transaksi menjadi lebih praktis. Dengan fokus pada gerai fisik, Miliar Jebeu menghadirkan pengalaman langsung menikmati cita rasa otentik sambil memberikan kemudahan melalui opsi produk buku.
Baik, selanjutnya adalah proses pembuatan mie jebel. Yang pertama itu adalah proses memasak mie. Langkah pertama, rebus mie. Mie basah direbus dalam air mendidih selama 2-3 menit hingga matang. Setelah matang, tiriskan dan beri sedikit minyak bawang agar mie tidak lengket dan menempel. Yang kedua itu pembuatan sambal. Siapkan wadah saji, lalu masukkan minyak bawang, minyak cabai, kecap manis, kaldu bubuk, dan sambal ke dalam wadah. Jumlah sambal dan minyak cabai disesuaikan dengan tingkat kepedasan yang diinginkan. Selanjutnya, aduk bumbu hingga tercampur rata di dasar mangkuk. Yang ketiga adalah proses penyajian. Langkah pertama itu memasukkan mie yang telah direbus ke dalam wadah saji berisi bumbu. Selanjutnya, aduk hingga bumbu merata melapisi seluruh mie. Selanjutnya, tambahkan topping sesuai pesanan seperti ayam suwir dan pangsit. Yang terakhir, taburi dengan daun bawang untuk mempercantik tampilan dan menambah aroma segar. Next. Selanjutnya itu adalah resiko atau kendala. UMKM mie jebel yang berlokasi di pinggir jalan dengan tempat kecil menghadapi tantangan ruang terbatas yang mempengaruhi kapasitas pelayanan dan penyimpanan bahan baku, terutama pada jam sibuk. Lokasi dekat kampus menambah tantangan dengan lonjakan permintaan saat acara tertentu. Sementara stok terbatas meningkatkan resiko kehabisan bahan baku. Persaingan dengan usaha serupa di area tersebut juga menjadi kendala, sehingga diperlukan keunikan dalam rasa, menu, atau harga untuk menarik pelanggan. Selanjutnya ada promosi digital melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Menawarkan solusi efektif dengan anggaran rendah, konten kreatif seperti video pembuatan mie atau testimoni pelanggan, dapat meningkatkan daya tarik dan kesadaran merek atau brand. Kelompok kami membantu promosi melalui akun media sosial untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, terutama mahasiswa sekitar. Kombinasi inovasi produk, strategi pemasaran, dan manajemen operasional yang baik menjadi kunci sukses mie jebel di tengah persaingan ketat. Next. Selanjutnya yaitu persiapan yang dilakukan. Persiapan yang dilakukan saat dan setelah kita turun lapang ke UMKM Jebel, yaitu yang pertama kita mendatangi terlebih dahulu outlet mie Jebel, lalu membeli mie tersebut dan meminta izin juga untuk di video proses penyajian mie Jebel. Setelah diberikan izin, kita mulai tag videonya di depan outlet tersebut sampai ke dalam tempat makannya. Lalu setelah tag video selesai, video diedit menjadi sebuah video short yang mempromosikan mie jebel. Setelah itu, video dibagikan melalui media sosial seperti TikTok dan status WhatsApp supaya orang mengetahui bahwa ada mie jebel di depan kampus Untirta Pakupatan. Dan yang terakhir itu kita membuat poster untuk media promosi yang lain selain video promosi yang sudah dibuat dan dibagikan melalui media sosial juga. Next. Kemudian yaitu hasil atau implementasi. UMKM Miliar Jebel meningkatkan visibilitas dan daya tarik produk melalui promosi digital di TikTok dan distribusi pamflet digital. Di TikTok, konten kreatif seperti video proses pembuatan mie dan lokasi UMKM menarik perhatian audiens, menciptakan interaksi tinggi. Pamflet digital dirancang menarik dengan Canva, memuat foto produk, keunggulan, dan informasi kontak, lalu disebarkan melalui Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Promosi ini sukses menjangkau audiens baru, meningkatkan pesanan, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan, menjadi dasar pengembangan strategi pemasaran digital di masa depan. Next. Nah, ini dokumentasi dari implementasinya, yaitu kita membagikan pamflet tersebut ke status WA dan konten di TikTok juga. Baik, sesi penyampaian materi telah dilakukan dengan baik. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Mie jebel menawarkan keunikan melalui variasi tingkat kepedasan, pilihan topping kreatif,
bumbu khas berkualitas, dan penyajian inovatif. Untuk mengatasi risiko, strategi seperti manajemen stok, inovasi produk, pelatihan karyawan, dan promosi kreatif diterapkan, media sosial dimanfaatkan dengan konten menarik, interaksi aktif, kolaborasi dengan influencer, penggunaan hashtag, dan iklan berbayar. Kombinasi inovasi, pemasaran efektif, dan manajemen yang baik menjadi kunci sukses usaha ini. Next. Karena sesi penyampaian materi dan kesimpulan sudah dilakukan, terima kasih atas penyampaian materi kepada pemateri. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.